Aku aku nggak nyangka hal ini bakal kejadian sama aku. Jadi selama ini, aku kayak merasa pertama kali lagi ngobrol depan kamera saking udah lamanya gitu. Jadi gini, aku tuh kan selama ini membicarakan tentang self love, ngajarin ke orang-orang gimana caranya perhatian ke diri sendiri, be kind to yourself, love yourself dan sebagainya. Tapi aku gak nyangka akan ada hari dimana aku kehilangan self love diri aku sendiri. Aku merasa kembali ke titik awal, ke masa lalu yang pernah aku ceritain ke kalian. Aku balik lagi ke titik aku yang gak suka ke diri sendiri, aku yang gak tahu caranya self love, aku yang terus-terusan nyalahin diri sendiri, aku yang kayak aku tuh kenapa begini gitu. Itu terjadi lagi di diri aku kemarin-kemarin. Itulah kenapa aku enggak bikin video lama banget. Aku jadi sadar ternyata konten aku di sini tuh nggak bisa aku jadiin sebagai sesuatu yang harus ada targetnya. Aku nggak bisa ngejadiin ini tuh sebagai hal yang oke, aku harus konsisten terus-terusan konten, terus-terusan mengedukasi orang, terus-terusan menginspirasi orang lain. Ternyata aku nggak bisa gitu, karena sebenarnya apa yang aku cintai dari konten ini adalah aku ingin berbagi hal yang beneran real, kayak nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran yang beneran udah aku alami, baru aku mau share ke kalian. Sedangkan kan yang namanya pelajaran hidup, apa yang aku pelajari dari hidup aku tuh nggak selalu ada setiap minggunya gitu. Dan itu mungkin salah satu hal yang akhirnya bikin aku burn out. Dan kalaupun misalnya oke, aku bisa sih sebenarnya baca materi dari buku atau dari referensi konten lain supaya aku ada topik baru yang bisa aku bicarain. Bisa aja sebenarnya, kontennya bisa jadi, bisa aku bikin, materinya pasti ada, aku pasti bisa menyampaikannya juga. Tapi itu nggak happy, itu nggak bikin aku happy, itu nggak fulfill buat aku ngerasa kosong. Selama ini aku bikin orang lain buat self love gitu, istilahnya ngisi cangkir orang lain gitu dari konten-konten aku, tapi cangkir diri aku sendiri nggak aku isi. Aku nggak ngerasa bertumbuh, aku nggak ngerasa ada hal baru yang aku lakuin, aku nggak ngerasa ada pengalaman lain. Nah itu yang akhirnya bikin aku oke, kayaknya ini udah nggak bisa aku paksain gitu. Aku bakalan konten, aku masih pengen kok sharing ke kalian, terhubung dengan kalian, nge-share pelajaran-pelajaran yang aku dapat. Tapi ya kalau memang ada dorongan itu, kayak aku lagi pengen cerita kayak hari ini kebetulan banget. Aku nggak ekspektasi hari ini aku bakal bikin konten lagi, tapi kayak tiba-tiba aku pengen. Cuman aku tuh hari ini pengen ngomongin tentang overthinking. Karena kemarin-kemarin pun di kondisi aku lagi kayak kehilangan self love aku bahkan ngerasa kayak aku kayaknya nggak pantas deh buat ngedukasi orang lain gitu. Emang aku masih pantas ya gitu buat jadi inspirasi buat orang lain, buat jadi role model. Kayak kan banyak ya orang yang bilang ih pengen deh kayak Kak Verina. Kayak aku ngerasa aku nggak pantas banget gitu, karena pokoknya ada sesuatu yang terjadi. Sebenarnya ada hikmah dan ada pelajaran yang aku dapat dari kejadian itu. Cuman aku nggak bisa sharing ke kalian sekarang. Kemarin aku tuh sempat overthinking banget. Tapi sekarang aku jadi jauh lebih ngerti. Karena basically overthinking itu bukan sesuatu yang kompleks sebenarnya. Overthinking itu sebenarnya simple. Overthinking itu sebenarnya terjadi karena kita nggak hidup di hari ini. Sesimpel itu sebenarnya. Otak kita pergi ke masa lalu atau pergi ke masa depan, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dan memikirkan hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Itu tuh definisi overthinking. Jadi sebenarnya simpelnya kalau kita nggak pengen overthinking, kita ya tinggal fokus ke detik ini, simpelnya gitu. Tapi untuk dipraktekin tuh nggak sesimpel itu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita udah terjebak di dalam pikiran itu, ya kita bakal terus-terusan terbawa arus. Kita nggak bisa berpikir jernih gitu, kayak kita nggak bisa ngelihat pikiran kita sendiri karena kita ada di dalam pikiran itu. Kayak misalnya apa ya, kalau ngebayanginnya tuh kayak misal pikiran overthinking kita tuh kayak pusaran air. Mungkin kalau kita ngelihat dari jauh pusaran air itu, kita bisa ngelihat oh pusaran air itu ada di sana, jangan ke situ gitu. Nanti kita bakalan kebawa arus itu kan. Nah tapi kalau kita udah
di zona overthinking, kita tuh kayak udah terbawa di putaran itu. Jadi kita nggak bisa keluar karena bahkan kita nggak sadar kita tuh lagi ada di putaran itu. Nah itu yang akhirnya bikin overthinking tuh sulit untuk kita hindari, kita kontrol, bahkan jadinya kita merugikan gitu. Bahkan akhirnya kita rugi. Bahkan sampai kita tuh rugi karena overthinking. Karena gini, overthinking itu bikin kita rugi karena pertama kita jadi kehabisan energi untuk hal-hal yang nggak ada hasilnya. Overthinking itu nggak ada hasilnya, yang seharusnya kita bisa gunain energi kita buat ngapain kayak at least olahraga atau ngerawat diri atau ngelakuin to do list kita, goals harian kita, kerjaan kita. Tapi energi kita tuh bisa sehabis itu hanya karena kita diem dan berpikir, overthinking. Jadi itu kita rugi, kehabisan energi, kehabisan waktu juga. Dan yang lebih parahnya kalau kita overthinking, ini parah. Pikiran kita tuh jadi gak jernih. Akhirnya kita tuh salah ngambil keputusan. Dari keputusan terkecil sampai keputusan terbesar, itu kita salah gitu. Salah memilih itu karena kita nggak berpikir jernih karena overthinking itu sendiri. Nah dan akhirnya disitulah keadaan tuh semakin buruk gitu. Yang tadinya mungkin hanya overthinking tentang memikirin masa depan gitu, mikirin gimana ya aku nanti bakal kayak gimana. Mungkin awalnya tuh overthinking kecil-kecilan kayak gitu, tapi kalau kita terus-terusan membiarkan overthinking itu, lama-lama overthinking itu tuh makin membesar, makin parah, makin jauh, terus bikin kita salah ngambil keputusan. Terus setelah salah ngambil keputusan, kita ngerasa, aduh ada yang salah nih dari hidup aku gitu. Pokoknya berantakan deh semuanya gitu. Overthinking itu semerugikan itu. Dan itu aku alami itu aku adalah seorang overthinker. Dan itulah kenapa aku ngerti banget overthinking, aku ngerti banget gimana caranya keluar dari overthinking, ya karena aku mengalami itu, karena aku pun merasa kesulitan untuk mengontrol pikiran aku untuk keluar dari overthinking itu gitu. Tapi at least di sini aku akan membagikan apa yang aku tahu tentang gimana sih caranya biar kita tuh pada saat overthinking lagi naik-naiknya gitu, kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain, kita diem aja tapi kayak pikiran kita sibuk banget, berisik banget gitu. Basically overthinking itu terjadi ketika pikiran kita nggak ada di detik ini. Pikiran kita entah itu ke masa lalu atau ke masa depan. Jadi caranya untuk berhenti overthinking itu ya dengan mengembalikan pikiran kita ke hari ini. Cara yang paling sederhana yaitu dengan fokus ke nafas. Sebenarnya gini, step pertama untuk keluar dari overthinking adalah kamu perlu sadar dulu kamu tuh lagi overthinking. Nah dan ini sebenarnya yang kadang agak tricky gitu, karena kadang yang bikin overthinking itu makin parah itu tuh karena kita nggak sadar kita lagi overthinking. Kita mengira kita tuh ya udah lagi memikirkan sesuatu yang penting, padahal mungkin apa yang kita pikirin tuh udah masuk ke overthinking, bukan pikiran yang produktif, tapi kita udah mulai mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian gitu. Nah jadi sebenarnya step pertama sebelum kamu bisa fokus ke napas adalah kamu harus menyadari dulu, oh aku ini lagi overthinking. Salah satu ciri-ciri overthinking adalah kamu tuh memikirkan hal yang sama berulang kali. Misalnya cerita masa lalu, kesalahan kamu yang udah kamu lakuin di masa lalu. Nah kamu tuh ulang-ulang lagi tuh di pikiran kamu, ngerasa bersalah lagi, sakit hati lagi, nangis lagi dengan hal yang sama. Berarti kamu lagi overthinking gitu. Jadi pertama, kalau kamu kembali lagi tuh pikiran itu tentang apa yang terjadi di masa lalu, jangan marah sama diri sendiri, tapi kayak bilang, oh pikiran ini datang lagi. Dan itu normal sebenarnya, aku pun ngalamin itu. Kamu itu bukan pikiran kamu, dan pikiran kamu itu bukan kamu. Jadi kamu ngelihat pikiran kamu itu sebagai sesuatu yang terpisah, kayak kamu ngeliatin menjadi observer dari pikiran kamu sendiri. Jadi pas pikiran itu datang tentang kamu tuh pernah ngelakuin kesalahan ini dulu, kamu berhenti dulu kayak, oh pikiran ini datang lagi. Bilang ke diri kamu gini, oh oke, aku udah tahu kok cerita itu, aku udah pernah mikirin itu, aku udah tahu detailnya kayak gimana, dan aku udah memaafkan diri aku atas apa yang sudah terjadi itu. Oke? Jadi aku membiarkan pikiran itu pergi gitu. Jadi pas pikiran itu datang, jangan masuk ke pikiran itu dan terus-terusan membuat skenario lagi, memutar ulang lagi dengan detail-detailnya, dengan kalimat-kalimat yang menyalahkan diri. Nah jangan kayak gitu, tapi kayak oke, pikiran itu datang,
oh ya aku udah tahu kok tentang hal ini dan aku udah berdamai dengan hal ini, biarin dia pergi. Cara terampuh membiarkan pikiran itu pergi, ya kamu mengalihkan fokus kamu. Ya salah satunya yang paling gampang itu ke nafas. Perhatiin nafas kamu, apa yang kamu rasain, betapa leganya ketika oksigen itu masuk ke hidung kamu, masuk ke paru-paru kamu, betapa rileksnya, betapa menenangkannya, dan betapa nikmatnya kamu bisa nafas tanpa ada hambatan apapun. Karena mungkin di luar sana tuh ada orang yang untuk nafas aja pun susah, dan satu-satunya mimpi mereka ya bisa nafas dengan lega gitu. Jadi pas kamu nafas, jangan lupa sisipkan rasa bersyukur kamu. Kamu beruntung masih bisa bernafas gitu. Terus selama kamu bisa bernafas, berarti Tuhan tuh masih sayang sama kamu gitu. Oke, fokus ke hari ini, fokus ke detik ini. Ya setidaknya kamu sekarang berada di tempat yang aman. Kamu bisa bernafas dengan lega, kamu masih diberi kesempatan untuk hidup. Manfaatkan apa yang kamu bisa lakukan sekarang untuk hal baik daripada hanya sekadar untuk overthinking. Selain nafas, yang paling ampuh untuk keluar dari zona overthinking adalah beraktivitas fisik. Tubuh kamu harus gerak. Karena dengan bergeraknya tubuh kamu tuh bakalan keluar dari pikiran kamu sendiri. Ya kamu jadi fokusnya ke tubuh kamu gitu. Karena satu-satunya cara untuk keluar dari pikiran ya mengalihkan pikiran kamu ke tubuh kamu gitu, fokusnya ke apa yang kamu lakuin, ke pergerakan di tubuh kamu. Jadi kalau misalkan kamu jalan kaki, kamu lari, kamu olahraga, kamu masak atau apapun itu yang dilakukan dengan fisik, itu bisa ngebantu kamu untuk keluar dari overthinking itu. Terus nulis, ini aku sering banget. Ini yang paling ampuh juga, nulisin apapun itu, menuliskan apa yang ada di pikiran kita. Jadi daripada pikiran itu mumet ada di kepala, mending kita tulisin, keluarin. Bisa gitu, bisa nulisin apa yang ada di pikiran kamu. Atau kamu pun nulisin hal-hal yang bisa kamu syukuri gitu. Atau nulisin hal-hal baik yang udah terjadi. Atau nulisin hal-hal yang bisa bikin kamu tuh ngerasa happy lagi, ngerasa baik-baik lagi, mengingatkan diri kamu ke hal-hal yang baik yang ada di hidup kamu. Jangan scrolling ya, karena sebenarnya gini, aku tahu pas kita lagi overthinking, cara kita ngalihin pikiran kita itu dengan scrolling itu cara yang paling gampang. Tapi masalahnya adalah setelah kamu scrolling, kamu tuh makin merasa bersalah. Karena kamu jadinya ingin selalu menghindari pikiran itu, ingin menghindari perasaan negatif itu yang gak pernah selesai. Jadi akhirnya kamu scrolling lagi, dan akhirnya waktu kamu habis, kamu makin ngerasa bersalah. Sedangkan permasalahan di kepala kamu gak selesai juga, pikiran kamu masih mumet, masih kusut. Bahkan dengan kamu scrolling, si pikiran yang kusut itu tambah kusut karena pikiran kamu lagi berantakan, kamu malah menambah berbagai macam informasi yang kadang tuh negatif juga. Makin kebanyakan informasi dan informasi-informasi itu masuk ke pikiran kamu yang lagi kusut, kamu gak bisa memilah informasi mana yang benar, mana yang enggak, mana yang gak harus kamu percaya. Ya akhirnya makin berantakan lah gitu pikiran kamu. Jadi sebisa mungkin kalau lagi overthinking tuh jangan tiba-tiba scrolling. Oh ini juga, kamu coba bertemu dengan orang, kamu ngobrol sama orang. Karena kadang kalau kamu dengerin keluar, bertemu teman kamu, dengerin cerita mereka, kamu tuh bakal sadar kalau ternyata hidup kamu tuh gak seburuk itu. Oh ternyata semua orang tuh lagi ngalamin masalah ya. Oh ternyata tiap orang tuh ada masalahnya juga. Atau mungkin oh ternyata dia pun pernah ya ngalamin hal seperti aku. Terus gimana cara dia keluar dari masalah itu. Terus kayak intinya dengan kamu cerita ke orang, kamu pun pertama kamu keluar dari pikiran kamu. Terus kamu melihat kehidupan nyata bahwa oh aku tuh gak sendiri, oh ini tuh hal yang wajar, oh aku pasti bisa ngelewatin ini gitu. Itu pun kejadian sama aku, kayak aku pas ngobrol sama teman-teman, oh bahkan kadang masalah mereka tuh lebih berat dari aku, dan ternyata yang bikin aku ngerasa ini lebih berat ya karena pikiran aku sendiri kayak gitu. Oke, jadi udah berapa ya, aku gak bikin skrip loh untuk bikin video ini. 4 ya, nafas, fisik, nulis, ketemu sama orang, terus oke, ini balik lagi deh ke aktivitas fisik tuh bisa kayak ngelakuin hobi. Kayak aku pun kemarin belajar piano. Sebenarnya itu bagian dari cara aku biar nggak terus-terusan
mumet di kepala. Jadi aku pun sebenarnya hobi juga main musik. Jadi aku kayak coba-coba les piano, dan itu sangat membantu aku daripada aku lagi misalkan lagi malam-malam lagi sedih, lagi lagi banyak pikiran tapi gak bisa tidur, mending aku coba main piano, latihan piano gitu. Ngebantu juga gitu. Dan sekarang aku tahu gini, ketika kamu overthinking, kamu tuh akan merasa hidup kamu tuh seburuk itu, merasa diri kamu tuh seburuk itu juga, karena pikiran kita kalau lagi fokus ke hal yang buruk, maka dia tuh akan gampang mendeteksi hal-hal buruk lainnya, akan lebih peka dan akan lebih notice-nya tuh hal-hal negatif. Kayak pikiran kita tuh akan menyaring hal-hal yang buruk aja yang kita ingat dan yang kita tangkap gitu. Jadi mungkin kalau kamu sekarang lagi overthinking, aku tahu kamu lagi ngerasa seburuk itu, hidup kamu buruk, kamu gak beruntung, diri kamu tuh seburuk itu, diri kamu gak pantas. Aku mau ngajak kamu kayak gini, kamu harus beraktivitas fisik kan, kayak gini. Coba sekarang kamu ikutin aku ya, ikutin aku, kamu ikutin aku, coba sekarang kamu ikutin apapun yang aku minta. Sekarang kamu duduk. Oke, udah kamu duduk. Terus kamu coba berdiri. Duduk lagi. Berdiri lagi. Duduk lagi. Kamu harus ngikutin aku. Apa yang kamu rasakan di tubuh kamu? Apakah menurut kamu berdiri dan duduk itu hal yang mudah? Itu hal yang mudah. Itu hal yang gampang. Gak ada rasa sakit yang kamu rasain. Nah, kalau kamu ngerasa begitu, berarti kamu beruntung karena di luar sana ada orang yang bermimpinya tuh ingin bisa kayak kamu, ingin bisa berdiri dan duduk tanpa rasa sakit. Sekarang kamu bisa duduk, sekarang tangan kamu bisa gerak, dan 1 tambah 1, 2. Berarti kamu masih bisa berpikir, oke? Kamu bisa memahami video aku, otak kamu masih jalan, kamu masih berada di rumah yang nyaman, kamu masih aman, gak ada perang kan di sekitar kamu, gak ada bom tiba-tiba meledak gitu. Kamu masih bisa makan, perut kamu kenyang, kamu masih punya HP, masih punya kuota. Terus juga banyak hal baik yang kamu punya sekarang, kamu sehat, kamu bisa dengerin aku. Itu artinya apa? Itu artinya kamu masih punya banyak kesempatan. Kamu masih diberi kesempatan sama Tuhan. Kalau kamu masih bisa berpikir, Tuhan masih memberi kamu kesempatan untuk berpikir. Jadi sekarang ya, setelah kamu mempraktekkan keempat hal tadi, kayak hal-hal yang bisa bikin kamu keluar dari overthinking, kayak kamu udah fokus ke nafas, oke kamu udah ngelakuin aktivitas fisik, oke kamu udah nulis journaling, oke detik itu kamu udah keluar dari overthinking. Tapi kalau setelahnya kamu diem, ya kamu bakal overthinking lagi. Jadi setelah itu kamu harus apa? Harus ngelakuin sesuatu, harus beraktivitas. Alihkan pikiran kamu ke hal yang lebih produktif. Coba apapun itulah pekerjaan kamu, goals kamu, apapun itu. Aku harus sukses gitu, aku harus melakukan hal yang besar, aku harus melakukan hal yang luar biasa untuk ngebuktiin apalagi. Jangan kayak gitu mikirnya, tapi coba lakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Gitu. Jadi gini, kadang yang bikin kita takut itu kan kayak aku takut gak dapetin ini, aku takut gak berhasil itu, aku takut gak mencapai ini, aku takut gak bisa sampai ke sana, aku takut aku terlambat, aku takut aku gak bisa mendapatkan apa yang aku mau. Itu kan yang kadang yang bikin overthinking. Nah padahal sebenarnya apapun yang udah kamu punya sekarang itu tuh udah lebih dari cukup. Dan tugas kita itu bukannya selalu ingin menerima, ingin mendapatkan, ingin mencapai. Enggak, tugas kita itu adalah mengalirkan apa yang kita punya, mengalirkan apa yang kita bisa gitu. Kalau kita udah berhasil mengalirkan, nanti pun kamu akan dapat gitu, akan ada yang mengalir juga ke kamu. Jadi kita tuh pada dasarnya tuh harus bersirkulasi gitu. Mungkin selama ini kamu kan udah dapat banyak hal, kayak oksigen kamu udah dapat, mungkin kamu udah pernah sekolah, kamu udah dapat ilmu, termasuk sekarang apa yang sedang kamu tonton tuh, kamu kan mendapatkan informasi, kamu dapetin pengetahuan baru, terus kamu pun udah makan sesuatu, udah mengkonsumsi sesuatu, kamu punya energi itu harus kamu salurkan. Kalau kamu udah menyalurkan itu, nanti pun akan ada juga yang mengalir ke kamu. Kalau kamu diem,
Kalau kamu diem, kamu tuh bakal overthinking. Karena aku pun kayak gitu. Aku juga sama, kalau misalnya aku nggak ada kegiatan, kalau aku nggak mencoba hal baru, kalau aku nggak mencoba membangun sesuatu yang baru, ya aku bakal terus-terusan overthinking gitu. Dan sekarang sebenarnya yang membuat aku merasa berharga lagi, merasa self love lagi, bisa balik lagi di depan, ngomong depan kamera kayak gini, karena aku pun ngerasa, karena ada hal-hal yang aku ngerasanya oke, aku udah mulai ngelakuin hal ini, meskipun gak yang berhasil, bukan hal besar sebenarnya, kalau aku harus ceritain bukan hal besar, tapi at least oke, aku udah ngelakuin beberapa hal dan itu cukup menjadi bukti untuk diri aku sendiri bahwa aku tuh berharga. Oh, aku masih jadi Verina yang sebenarnya masih layak kok untuk berbicara kayak gini. Aku masih jadi Verina yang ada hal baik dari diri aku yang bisa aku bagiin. Aku masih jadi Verina yang aku tuh nggak seburuk itu gitu. Jadi itu pun yang mungkin bisa kamu lakuin ke diri kamu. Coba lakuin sesuatu untuk kamu ngebuktiin ke diri kamu bahwa kamu tuh bisa gitu. Kenapa kamu harus overthinking dengan hal-hal yang nggak perlu kamu pikirin sedalam itu, mungkin tentang permasalahan yang sebenarnya nggak bener-bener, yang mungkin itu tuh nggak nggak merebut diri kamu sepenuhnya. Tapi kamu cuma overthinking aja. Lakuin apapun yang bisa kamu lakuin. Jangan jauh-jauh dulu, tapi lihat dulu sekitar kamu. Apa yang hal terkecil yang bisa kamu lakuin untuk diri kamu. Mungkin kamu perlu bangun dari tempat tidur. Kamu perlu coba deh kamu bersihin diri kamu. Atau coba deh mungkin kamu perlu ngobrol sama Tuhan kamu. Mungkin kamu perlu beresin dulu kamar kamu. Mungkin kamu perlu olahraga, mungkin kamu udah lama gak jalan kaki keluar, mungkin kamu perlu ketemu orang, atau mungkin kamu perlu sosial media detox gitu. Apapun yang bisa kamu lakuin. Apapun yang bisa kamu berikan. Yang kamu punya sekarang itu tenaga, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk mendengar. Pergunakan itu sebaik mungkin dan alirkan itu ke orang lain atau ke lingkungan ini, ke bumi ini, sehingga kamu mengalirkan manfaat yang kamu bisa kayak gitu. Nah, itu cara kamu keluar dari overthinking. Intinya jangan diem, jangan gak ngelakuin apa-apa gitu. Itu yang bikin kamu overthinking. Ya Allah, aku bersyukur banget aku bisa bikin video ini lagi seperti ini, dan aku ngerasa jauh lebih otentik. Oke, sekian aja video aku hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Aku Verina Tuyananda. See you on my next video. Bye.